Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban biologi kelas 12 bab 3 pada tugas aktivitas 3.4 pada halaman 130 sampai 131 di buku biologi kurikulum merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini, Gen. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya, Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, kuy kita lanjut. Bagian berikut ini adalah perintah yang mesti kita kerjakan pada tugas aktivitas 3.4 ini. Kita akan fokus pada pembahasan yang diperlukan pada perintah dan pertanyaan yang ada di tugas kali ini, Gen. Jadi, Gen Sukses nantinya akan fokus pada contoh hasil pengamatan dan pembahasan pertanyaan pada anak soal poin 7 nantinya. Jadi, simak pembahasan setelah ini, Gen. Gen berikut ini adalah contoh tabel hasil pengamatan perubahan daging pada percobaan Francesco Redi yang telah dilakukan. Penting untuk diperhatikan bahwa sifat data hasil pengamatan dapat berubah tergantung hasil pengamatan kalian masing-masing. Ini sifatnya contoh ya, Gen. Jadi bisa kalian tambahkan jumlah belatung kalau semisal kalian bisa hitung jumlahnya di setiap hasil pengamatan. Data ini kita akan jadikan rujukan dalam membahas pertanyaan yang ada setelah ini, Gen. Gen, kita masuk pada pertanyaan pertama pada poin 7A berikut. Tuliskan hal yang terjadi pada kaldu yang ada pada masing-masing toples setelah 7 hari pengamatan. Bagian perubahan pada kaldu setelah 7 hari pengamatan. Toples pertama yang dibiarkan terbuka, daging mulai berkerut pada hari ketiga, berbau busuk pada hari keempat dan 5, serta ditemukan belatung pada daging pada hari ke-6 dan ke-7. Toples kedua ditutup dengan kain kasa. Daging mulai berkerut pada hari 4 dan berbau busuk pada hari ke-5. Belatung banyak ditemukan di permukaan kain kasa, bukan di daging, pada hari ke-6 dan ke-7. Toples ketiga ditutup rapat, daging tetap tidak berubah hingga hari ketiga, kemudian mulai berkerut pada hari ke-5. Tidak ditemukan belatung, tetapi daging mulai berbau busuk pada hari ke-7. Penjelasan tambahan, perbedaan hasil pengamatan di setiap toples menunjukkan bahwa kemunculan belatung terkait dengan kemampuan lalat untuk bertelur secara langsung pada daging yang terpapar udara terbuka atau kain kasa yang berlubang. Bagian kita masuk pada pertanyaan kedua pada poin 7B. Jika pada toples 1 dan 2 ditemukan belatung, dari mana kira-kira asal dari belatung tersebut? Bagian asal belatung pada toples 1 dan 2 ini berasal dari telur lalat yang diletakkan pada daging, yaitu pada toples 1, atau pada kain kasa di toples kedua. Nah, ini penjelasannya tambahan, yaitu lalat tertarik pada bau busuk yang dihasilkan oleh proses pembusukan daging. Bau tersebut mengandung senyawa kimia seperti asam amino dan amonia yang menarik lalat karena mengindikasikan adanya sumber makanan dan tempat yang cocok untuk bertelur. Tadi untuk toples 1 yang terbuka, lalat dapat langsung hinggap di daging sehingga bertelur di sana dan telur menetas menjadi belatung. Adapun toples kedua yang ditutup kain kasa, kasa ini menghalangi lalat untuk menyentuh daging secara langsung, tetapi bau busuk tetap menarik lalat untuk bertelur di permukaan kasa yang masih memungkinkan adanya sirkulasi udara. Nah, kesimpulan, kondisi yang terbuka atau memiliki celah yang memungkinkan lalat mendeteksi bau, pembusukan dan bertelur membuktikan bahwa belatung berasal dari proses alami lalat bertelur, bukan muncul secara spontan. Bagian kita lanjut untuk pertanyaan ketiga pada poin 7C berikut. Mengapa tidak ditemukan belatung pada toples ketiga? Bagian belatung tidak ditemukan pada toples ketiga karena toples ini ditutup rapat, sehingga lalat tidak dapat masuk dan tidak bisa bertelur di dalamnya. Dengan penjelasan tambahan, penutupan rapat mencegah masuknya udara yang membawa bau pembusukan keluar, hingga lalat tidak tertarik untuk mendekat. Dan selain itu tidak adanya akses fisik bagi lalat untuk mencapai daging, memastikan tidak ada telur lalat yang diletakkan di dalam toples tersebut.
dengan kondisi tertutup rapat membuktikan bahwa belatung tidak muncul secara spontan dari daging, melainkan berasal dari telur lalat yang memerlukan akses langsung ke media tempat bertelur. Dan kita masuk pada pertanyaan keempat ini pada poin 7D sebagai perintah terakhir kita di sesi tugas kali ini, yaitu buatlah kesimpulan dari percobaan yang telah kalian lakukan. Bagian percobaan ini membuktikan bahwa belatung tidak muncul secara spontan dari daging busuk. Belatung berasal dari telur lalat yang diletakkan pada daging atau permukaan yang bisa diakses lalat. Hasil ini membantah teori abiogenesis sebelumnya dan mendukung teori biogenesis yang menyatakan bahwa makhluk hidup hanya bisa berasal dari makhluk hidup lain, bukan dari benda mati. Nah, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban biologi kelas 12 bab 3 pada sesi tugas aktivitas 3.4 pada halaman 130 sampai 131 di buku pegangan biologi kurikulum merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.